Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas apa sih kultur dari supporter Bali United yang bernama Northside Boys ini. Nah, bagaimana? Apakah nanti akan ketemu kulturnya apa? Kita simak baik-baik. Gini John, saya mau bertanya, menurut pandanganmu soal klub Bali United dan supporternya yang bernama NSB itu bagaimana? Bali United, Bali ini kan klub baru ya, pindahan dari Persisam Samarinda ke Bali United di tahun 2014 lalu. Bali United ini juga sangat menggegerkan Liga Sepak Bola Indonesia. Di tahun-tahun awal itu mereka sudah merancang profesionalitas untuk tim ini maju, dan terbukti di tahun-tahun berikutnya Bali United itu maju dan profesional, bahkan sampai tembus ke IPO. Nah, dari supporter Bali United ini ada supporter dari Smeton, ada lagi supporter Northside Boys atau NSB sering disebutnya seperti itu, Cuk. Ada dua supporter kultur, yang satu lebih ke mania, itu Smetonnya. Kalau NSB ini nanti aja saya jelaskan. Nah, saya potong dulu ya. Ini kan, nah yang pertanyaannya apa sih kultur dari NSB itu? Kok bikin penasaran ya rakyat Indonesia? Ya, betul sekali. Kultur dari NSB ini mengadopsi gaya ultras, tapi dia juga mengadopsi kasual juga di situ. Dia sering menyanyikan lagu-lagu kasual seperti YNWA, seperti Bali Belongs to Me. Nah, seperti itu. Kalau kultur sih ini lebih ke modern kultur menurut saya, Cuk. Lebih ke kultur baru dihadirkan di Indonesia ini. Ini lebih keren. Bahkan dari pihak NSB pun tidak mau disebut dia ultras, tidak mau disebut dia kasual. Kalau mania sih bukan ya? Kalau mania sih jelas sangat sekali bukan. Mania itu Smeton mungkin itu mania, Cuk. Kalau NSB ini bukan. Wow, membentuk kultur baru ya, yang modern ya. Wah, luar biasa sekali nih. Ini kan juga klub baru dan supporternya juga baru ya menurut saya, karena memang berdiri saat 2016 ya. Terus pertanyaannya, bagaimana NSB itu bisa membentuk ekosistem seperti sekarang? Oke, saya luruskan dulu pertanyaanmu tadi, Cuk. Ini NSB itu 2015 sudah ada, Cuk. Udah ada bibit-bibitnya. Nah, mereka itu 2015 mereka itu sudah melakoni away di Sleman. Saat itu melawan PSS Sleman dalam laga celebration game. Nah, itu kalau sistemnya NSB ini lebih saya itu karena mereka dulu setahu saya NSB itu belajar dari Brigata Kurvasud, belajar mereka itu dari ultra. Makanya NSB ini berpakaian hitam-hitam di dalam stadion, banyak berpakaian hitam sih menurut saya. Banyak menggunakan giant flag juga di sana, koreo juga. Koreonya sekarang kan juga bagus-bagus tuh, nggak kalah juga dengan PSS Sleman. Nah, di sana kan juga kotanya kan kota seniman, nggak diragukan lagi lah, gambar-gambarnya itu sangat-sangat keren-keren sekali. Oh iya, dulu kan PSS Sleman pernah bermain saat Bali Island Club tahun 2016 ya? Ya. Dan itu juga PJS AWD ke sana. Apakah itu berpengaruh sekali? Ya, betul sekali, Cuk. Itu sangat berpengaruh sekali. Berpengaruh dalam persaudaraan, juga berpengaruh dalam membesarkan Northside Boys saat itu. Nah, Northside Boys itu banyak sekali belajar dari Brigata Kurvasud. Saya dengar kemarin di forumnya Brigata Kurvasud, Northside Boys itu sudah membuat radio sendiri juga yang dibuatkan oleh timnya. Nah, perkembangan NSB ini juga signifikan sekali, Cuk. Di dalam tribun mereka itu menerapkan seperti Brigata Kurvasud terapkan, chant 90 menit. Fokus Bali United, nggak fokus yang lain. Terus giant flag itu tertata rapi di depan-depan, nggak ada yang pencar-pencar gitu, nggak ada, Cuk. Tertata rapi lah semua di depan. Semua ngikuti komando dari capo mereka, memakai suara perut juga NSB ini. Oh iya ya, kalau dibilang kasual sih mirip ultras ya malahnya. Tapi kalau dibilang ultras juga dia nggak pakai bahasa Itali, sering pakai bahasa Inggris gitu. Kayak Bali Belongs to Me, kayak YNWA itu ya. Kalau saya sih lebih nggak bisa menyimpulkan ya NSB ini apa, soalnya dari mereka sendiri tidak mengakui kalau mereka itu ultras ataupun kasual. Makanya di konten kita yang 4 kasual itu kita tidak masukkan NSB, takut kita nanti kita salah.
Soalnya kan mereka tidak mengakui kalau mereka itu ultras. Oh iya, konten kita yang 4 ultras terbesar di Indonesia itu juga tidak menampilkan NSB karena memang NSB tidak mengakui dirinya ultra. Nah betul sekali Cuk, ya itu malah bagus sekali sih menurut saya. Mereka menghadirkan aroma baru di kancah sepak bola Indonesia. Di saat semua itu udah bosen dengan mania ataupun era zaman dulu itu, mereka hadir dengan tampil baru dan tampil beda. Nah itu yang sangat saya itu wow di situ Cuk. NSB ini menurut saya perkembangannya juga cepet loh Cuk. Dia berkembang besar itu cuman beberapa tahun aja ya, malah langsung dibangunkan tribun lagi di mana itu di Dipta. Oh iya, juga seiring dengan prestasi Bali United yang sangat cepat sekali ya. Dia juara Liga 1, dia tampil di kompetisi Asia dengan banyak membangun profesionalisme dan akhirnya juga penonton semakin ramai. Bahkan NSB pun semakin besar. Ya betul sekali Cuk, karena prestasi Bali United juga ini NSB juga cepat membesar. Tapi gini Cuk, mereka itu masih baru menurut saya, masih belum terkendala oleh hal-hal seperti yang dialami oleh Brigata Kurvasud saat mereka berdiri. Nah jika nantinya mereka sudah mengalami hal-hal seperti itu, nanti kekuatan mereka ini akan teruji Cuk. Nanti bagaimana NSB itu bisa bertahan. Bahkan dulu ya, saya ikut forum di Brigata Kurvasud itu. Brigata Kurvasud itu diprediksi 5 tahun sampai 10 tahun itu bubar, tidak sampai sebesar sekarang ini. Banyak yang memprediksi Brigata Kurvasud itu akan bubar karirnya. Nah karena mereka itu cobaannya begitu berat, mengalami intimidasi sepak bola gajah klubnya dulu, terus mengalami ini juga ini yang akhir-akhir ini investor ini juga, itu mereka semakin terbentuk mentalnya kan. Nah kalau NSB ini masih belum Cuk, mereka kan masih berusia beberapa tahun aja, masih belum ada lah. Oh iya, NSB belum teruji ya, karena memang prestasi Bali United itu meningkat terus. Dia belum pernah merasakan ketika Bali United terpuruk ya. Dia juga belum pernah merasakan Bali United degradasi. Nah, bagaimana nantinya? Nah, mungkin ketika hal buruk itu terjadi ya ujiannya di situ. Betul sekali Cuk, memang supporter itu diuji ketika klubmu itu ada di bawah bukan di atas. Ketika klubmu sudah bagus seperti Bali United sekarang ini dengan tampilan label mewah sekarang ini NSB ya belum termasuk, menurut saya belum termasuk teruji total mereka. Ya oke lah, saat ini yang ditampilkan itu kreativitas mereka. Kreativitas itu menurut saya ya Cuk, sekarang ini di supporter Indonesia itu sudah banyak sekali yang kreatif juga Cuk. Bahkan supporter besar itu sangat kreatif sekali sampai tembus Asia. Nah itu Cuk. Oh iya, kita lihat bonek itu sampai diliput Ultras World, Jackmania koreonya juga diliput Ultras World. Bahkan Jackmania dibuat video dokumenter oleh Okovo Bola dari media Rusia ya. Nah banyak sih kreatif di sepak Indonesia. Nah kalau dari segi kreatif sih emang NSB ini emang oke lah, keren, menurut saya emang keren. Tapi kalau dari segi kreatif di luar lapangan, nah kreatif di luar lapangan itu seperti apa? Seperti banyak Cuk. Contohnya itu bisa dicontoh Brigata Kurvasud juga. Mereka supporter mereka berkembang dengan media. Mereka supporter mereka itu lebih memprioritaskan sepak bola. Sepak bola itu bisa untuk hidup asal caramu benar. Nah seperti itu Cuk. Itu juga sangat bisa untuk membangun tim. Ya mungkin bisa dicontoh Jackmania juga ya. Jackmania itu bagaimana mengorganisir supporter bahkan seluruh Indonesia ya. Korwil-korwilnya tersebar banyak wilayah. Nah mungkin bisa dicontoh itu. Betul sekali itu juga. Nah jika nanti NSB sudah mengalami masalah-masalah besar seperti itu, bisa mengatasinya, bahkan mencetuskan ide-ide kreatif mereka di luar lapangan seperti kemarin itu Brigata Kurvasud 8 tuntutan ya Cok ya. 8 tuntutan itu menggegerkan seluruh Indonesia menurut saya. Jika kalian amati tuntutan tersebut, itu tuntutan sangat profesional. Bahkan saya sendiri pun kaget melihat tuntutan tersebut. Ternyata emang ada supporter seperti ini. Gila ini. Nah NSB nanti kalau sudah teruji itu sudah, wah ini nggak ada tandingannya nanti Bali United tusuk. Ya dia belum teruji karena memang sistem di Bali United itu sangat profesional, ditunjang oleh
owner Pak Peter Tanuri yang sangat profesional. Jadi mereka ya enak sih menurut saya. Setiap punya ide bisa terrealisasi, beda dengan PSS. Ketika PJS membuat ide ya bisa kebentur dengan klubnya sendiri dulunya. Betul sekali tuh Cuk. PJS ini mereka itu idenya itu selalu muncul itu ya karena apa ya, karena mereka itu terbentur lalu mereka itu terbentuk, akhirnya membentuk SDM yang wah, ini di luar rata-rata lah, di atas rata-rata supporter lainnya lah ibaratnya itu. Mereka jadi akhirnya sampai sekarang. Kalau NSB nantinya bisa membuktikan itu, nanti saya pantau terus ini bisa membuktikan itu, saya acungi jempol nanti. Ya, pertanyaan terakhir John, harapan NSB kedepannya itu bagaimana? Saya sih berharapnya itu lebih ke konsisten dulu. 4 tahun 5 tahun ke depan itu nggak mungkin Bali itu selamanya akan seperti ini. Ya kita lihat aja nanti ke depannya gimana, apalagi saat kayak gini, pandemi kayak gini. Ya gimana ya, kalau tim Indonesia saat ini untuk stabil itu sangat susah. Yang terpenting ya dari supporter Bali United ini, baik Semeton ataupun NSB, jangan merugikan tim kalian. Intinya itu dulu Cuk, harapan saya itu jangan merugikan tim kalian. Nanti setelah itu kalian bisa kreatif di dalam lapangan maupun di luar lapangan itu Cuk. Ya, sampai di sini aja perbincangan kita. Jangan lupa komen, like, and subscribe.